tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdy Sambo, di mana keterangan saksi Azan Romer perihal saksi Ferdy Sambo telah menggunakan sarung tangan hitam bersesuaian dengan keterangan saksi Richard, bahwa saksi Ferdy Sambo sewaktu di rumah saguling sudah menyiapkan dan sempat menggunakan sarung tangan warna hitam sewaktu menerima penyerahan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdy Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi, dan keterangan ahli digital forensik Heri Prianto, serta barang bukti, sekira pukul 17.11 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdy Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Dirianto selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 346. Bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud kedatangan saksi Ferdy Sambo adalah hendak merampas nyawa korban Nofriansah dengan cara menembak, kemudian tetap turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di sekitar taman halaman rumah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdy Sambo, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard, terdakwa dan ahli digital Heri Prianto serta barang bukti. Selanjutnya saksi Ferdy Sambo bertemu dengan saksi Kuat Maruf di lantai 1. Saat itu saksi Kuat Maruf melihat saksi Ferdy Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi saksi Ferdy Sambo mengatakan, "Wat, mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard yang mendengar suara saksi Ferdy Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdy Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdy Sambo. Lalu saksi Ferdy Sambo mengatakan kepada saksi Richard, "Lumio, kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Lumio mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Sekira pukul 17.12, saksi Kuat untuk melaksanakan perintah saksi Ferdy Sambo keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Riki yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Riki menghampiri korban Nofriansah yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdy Sambo. Kemudian korban dan terdakwa Riki berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan dengan posisi saksi Kuat berjalan di depan diikuti oleh Nofriansah Yosua Huta Barat dan posisi terakhir adalah terdakwa Riki. Bahwa meskipun saksi Kuat sebagai seorang asisten rumah tangga tidak ikut serta dipanggil, namun karena sudah tahu apa yang menjadi tugasnya yaitu bersama-sama dengan terdakwa akan membackup saksi Ferdy Sambo dan saksi Richard untuk membackup dalam merampas nyawa korban Nofriansah, maka saksi Kuat pun kemudian juga ikut masuk ke dalam bahkan berjalan dalam posisi yang paling depan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdy Sambo, saksi Kuat, saksi Richard, keterangan terdakwa dan ahli balistik, sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdy Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah. Pada saat itu saksi Ferdy Sambo langsung mendorong korban Nofriansah ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdy Sambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan saksi Ferdy Sambo. Sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang saksi Ferdy Sambo dan terdakwa Riki berada di belakang saksi Richard. Sedangkan saksi Putri berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdy Sambo langsung mengatakan kepada korban dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdy Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Dan atas saran dan teriakan tersebut selanjutnya saksi Richard langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, kemudian saksi Ferdy Sambo menghampiri korban Nofriansah yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdy Sambo yang sudah memakai sarung tangan menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 2 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban sehingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdy Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdy Sambo, saksi Kuat Maruf, saksi Richard, dan keterangan terdakwa,
Selanjutnya saksi Ferdisambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Kemudian saksi Ferdisambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H23301 milik korban ke tangan kiri korban Nofriansah. Untuk kemudian saksi Ferdisambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H23301 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban dengan tujuan seolah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansah. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli balistik Puslapor Bareskrim Arif Sumirat ST sebagai berikut. Mohon izin tidak dibacakan. Yang kesimpulan aja. Ya. Bahwa dari rangkaian fakta hukum kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah tersebut di atas dihubungkan dengan hasil uji balistik baik terhadap senjata api, proyektil, serpihan peluru, dan arah perkenaan tembakan serta pengujian gunshot residue bersesuaian satu sama lain sehingga mendukung pembuktian dalam perkara akuo bahwa benar pelaku material penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Barat adalah saksi Richard dan terdakwa Ferdisambo dengan kesimpulan sebagai berikut. A. Bahwa seingat saksi Richard mengisi peluru di senjata Glock seri MPY 51 miliknya adalah sebanyak 7 buah butir peluru, maka menunjukkan penambahan peluru yang diberikan oleh saksi Ferdisambo untuk diisikan ke dalam magazin adalah sebanyak 8 butir peluru sehingga total peluru yang terisi adalah 15 butir peluru. B. Bahwa jika butir peluru yang tersisa di magazin adalah sebanyak 12 butir, maka sesuai jumlah total butir peluru yang di magazin sebanyak 15 butir peluru menunjukkan jumlah butir peluru yang ditambahkan oleh saksi Richard ke tubuh ditembakkan oleh saksi Richard ke tubuh korban adalah sebanyak 3 buah butir peluru. C. Bahwa jika di TKP ditemukan 8 selongsong peluru yang identik dengan Glock seri MPY 851, maka dijumlahkan dengan jumlah butir peluru yang tersisa di magazin sebanyak 12 butir peluru, totalnya adalah sebanyak 20 butir peluru. Sehingga terdapat kelebihan sebanyak 5 selongsong peluru yang bukan ditembakkan oleh saksi Richard, sehingga menjadi petunjuk kuat ditembakkan oleh saksi Ferdisambo. D. Bahwa dihubungkan dengan arah perkenaan tembakan dan skenario yang dibuat yaitu senjata Glock seri MPY 851 milik saksi Richard ditembakkan dari atas tangga menuju ke bawah oleh saksi Ferdisambo adalah sinkron dengan keterangan uji balistik yang menyimpulkan terdapat 5 perkenaan tembakan dan sinkron juga dengan jumlah kelebihan selongsong peluru sebanyak 5 buah selongsong peluru sebagai berikut. Perkiraan terdapat tembakan dari atas ke bawah sebanyak 2, namun yang saksi ketahui 1 perkenaan lubang tembak di list plafon dan 1 perkenaan tembakan pada cermin di atas lemari TV. 3 perkenaan tembakan pada lantai berlapiskan parkit di depan kamar gudang depan kamar mandi lantai 1. Bahwa di antara 3 perkenaan tembakan pada lantai berlapiskan parkit depan kamar gudang depan kamar mandi lantai 1 tersebut, jika dilihat dari arah tembakan memberikan petunjuk kuat bahwa 2 tembakan diantaranya masuk mengenai organ tubuh korban Nofriansah sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060 sekian dan ditandatangani oleh Dr. Ade Firmansyah sebagai berikut. 1. Kepala bagian belakang sisi kiri. 2. Pada puncak bahu kanan. Dengan demikian, 3 tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard dilihat dari tembakan dari depan, yaitu antara lain masuk mengenai organ tubuh saksi korban sebagai berikut. 1. Dada sisi kanan. 2. Bibir bawah. 3. Lengan di bawah tangan kiri sisi belakang. F. Selanjutnya dihubungkan dengan arah perkenaan tembakan dan skenario yang dibuat yaitu senjata api HS seri nomor H23301 milik korban ditembakkan dari bawah menuju ke atas tangga oleh saksi Ferdisambo adalah sinkron dengan keterangan uji balistik yang menyimpulkan terdapat Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jakarta Timur. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdisambo dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, meminta saksi Putri selaku istri saksi Ferdisambo agar membuat laporan polisi LP-B-1630 dan seterusnya tanggal 9 Juli atas nama pelapor Putri dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Barat. Saat itu saksi Putri langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 346 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Yosua Barat kepada saksi Putri. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar.
Bahwa kemudian tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Ferdisambo berada di ruang kerja di rumah Jalan Saguling dengan menggunakan handy talkie memanggil terdakwa Ricky, saksi Richard, dan saksi Kuat untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan terdakwa Ricky, saksi Richard, dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Ferdisambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri. Kemudian terdakwa Ricky, saksi Richard, dan saksi Kuat duduk di hadapan saksi Ferdisambo dan saksi Putri. Kemudian saksi Ferdisambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing kepada terdakwa Ricky dan saksi Kuat dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard dengan nilai setara 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdisambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdisambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri selaku istri saksi Ferdisambo mengucapkan terima kasih kepada terdakwa Ricky, saksi Richard, dan saksi Kuat. Terdakwa Ricky, saksi Richard, dan saksi Kuat Ma'ruf menerima pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdisambo bersama saksi Putri tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena terdakwa Ricky, saksi Richard, dan saksi Kuat turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa dengan maksud untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, beberapa hari setelah terjadinya peristiwa pembunuhan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Putri memerintahkan terdakwa Ricky, saksi Richard, dan saksi Kuat di lantai 2 rumah Saguling, dan saksi Putri meminta kepada terdakwa Ricky, saksi Richard dengan perkataan, "Dek, nanti kalian berdua pergi ke posko, ambil lagi barang-barang almarhum, bawa ke Saguling dan naikkan ke lantai 2 di ruang kerja." Setelah barang-barang dibawa ke lantai 2, lalu saksi Putri meminta kami menggunakan sarung tangan untuk membersihkan barang-barang almarhum, yaitu baju, pakaian, dan tas memakai disinfektan atau hand sanitizer. Adapun tujuannya pada saat itu menurut saksi Putri adalah untuk menghilangkan sidik jari saksi Ferdisambo yang saat itu pernah memegang barang-barang tersebut. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Ricky Rizal Wibowo jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak, willen, dan pengetahuan atau weten yang dimiliki terdakwa, dan adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya, dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang dengan melucuti senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban, dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di Rumah Saguling. Terdakwa sudah memiliki pengetahuan dan kehendak untuk mendukung rencana pembunuhan yang didengarnya langsung dari saksi Ferdisambo yang memiliki ide atau keinginan untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara ditembak menggunakan senjata api. Lalu terdakwa dengan sengaja telah memuluskan rencana saksi Ferdisambo tersebut dengan tidak menolak untuk memanggil, tetapi sengaja tetap mendatangi secara fisik dan memberitahukan kepada saksi Richard agar datang menjumpai saksi Ferdisambo ke lantai 3 untuk diminta melaksanakan kehendak dan rencana saksi Ferdisambo menembak dan membunuh korban. Peranan terdakwa tersebut terus dilanjutkannya dengan bersikap tidak menolak saat diajak oleh saksi Putri pergi ke rumah Duren 3. Malah terdakwa dengan sengaja mendukung rencana tersebut secara fisik dengan bersedia berperan sebagai supir yang mengendarai mobil dengan mengajak korban Nofriansah duduk di samping terdakwa sehingga korban Nofriansah menjadi ikut pergi ke rumah Duren 346. Kemudian dilanjutkan saat sampai di rumah Duren 3, terdakwa yang mengemudikan mobil sengaja tidak ikut masuk ke dalam rumah, namun terdakwa tetap berada di luar rumah untuk mengawasi korban Nofriansah supaya tidak pergi. Dan terdakwa yang membawa mobil sudah mengetahui senjata api korban yang sudah dilututinya saat di Magelang dan diletakkannya di dashboard mobil, sudah memiliki pengetahuan kalau senjata api tersebut sudah tidak ada di dalam dashboard lagi, sehingga terdakwa sengaja tidak memberitahu kepada korban saat mengemudikan mobil dari Saguling ke Duren 3 tentang keberadaan senjata api di dalam dashboard mobil tersebut. Demikian juga saat korban Nofriansah berada di taman, terdakwa juga sengaja tidak mau memberitahu kehendak dan rencana dari saksi Ferdisambo tersebut sehingga korban tetap berada di lokasi rumah Duren 3 sambil terdakwa menunggu rencana selanjutnya. Kemudian saat saksi Ferdisambo datang dengan sengaja, terdakwa yang berdiri di garasi tetap dengan sengaja tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat kehendak dan rencana jahat tersebut. Malah terdakwa sengaja menunggu dipanggil oleh saksi Ferdisambo. Selanjutnya rencana dan kehendak terdakwa tersebut berlanjut dengan dipanggilnya terdakwa dengan korban oleh saksi Kuat Ma'ruf ke dalam rumah untuk melanjutkan rencana dan kehendak saksi Ferdisambo.
Kemudian terdakwa menjalankan kembali perannya dengan lebih mendahulukan korban masuk ke dalam rumah dan baru saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa menyusul di belakangnya masuk ke dalam rumah. Dan setelah di dalam rumah, yaitu di ruangan tengah dekat meja makan, terdakwa melihat saksi Ferdisambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah. Pada saat itu, saksi Ferdisambo langsung memegang leher bagian belakang korban, lalu mendorong korban ke depan sehingga posisi korban tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdisambo dan saksi Richard yang berada di samping kanan saksi Ferdisambo. Sedangkan posisi saksi Kuat berada di belakang saksi Ferdisambo dan terdakwa yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdisambo tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi Richard. Dan peran untuk memuluskan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa pada saat saksi Richard dan saksi Ferdisambo melakukan tembakan kepada korban Nofriansah Yosua Barat tanpa ada upaya terdakwa untuk mencegahnya dan juga tanpa ada upaya terdakwa untuk membantu korban Nofriansah agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban Nofriansah meninggal dunia. Selanjutnya peran atas kehendak dan rencana tersebut dilanjutkan terdakwa dengan mengantar saksi Putri ke rumah saguling dengan menggunakan mobil yang sengaja sudah direncanakan dan diarahkan terdakwa sebelumnya menuju rumah saguling. Selanjutnya atas kehendak dan rencana terdakwa telah mendukung dan memuluskan kehendak dan rencana saksi Ferdisambo tersebut, lalu oleh saksi Ferdisambo diminta datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil tunjukkan uang di dalam amplop namun disimpan saksi Ferdisambo lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai. Karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saksi Ferdisambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Barat sehingga meninggal dunia. Dengan demikian, rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu bersama-sama dengan pelaku lainnya, saksi Ferdisambo, saksi Putri, saksi Richard, dan saksi Kuat Ma'ruf menghendaki matinya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan dari rangkaian fakta perbuatan tersebut di atas jelas adanya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan. Yaitu terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik saat melucuti senjata api HS milik korban saat di rumah Magelang. 2. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau mengembalikan senjata api HS milik korban Nofriansah Huta Barat saat di rumah saguling. 3. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan saat di rumah saguling diminta saksi Ferdisambo membackup bila korban Nofriansah melawan ketika rencana penembakan di rumah Duren 3 dilaksanakan. 4. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik saat diminta mengemudikan mobil ke rumah Duren 3 dengan tujuan supaya korban juga mau ikut ke rumah Duren 3 sebagai lokasi penembakan yang sudah direncanakan dan diketahui terdakwa sebagai kehendak saksi Ferdisambo. 5. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 saat dipanggil saksi Ferdisambo, padahal sudah mengetahui kehendak dan rencana saksi Ferdisambo. 6. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir mau atau tidak mau berperan secara fisik mengawasi korban Nofriansah mulai saat berangkat dari Magelang, saat mengemudikan mobil dari rumah saguling ke rumah Duren 3 dan saat korban berada di taman rumah Duren 3, saat korban Nofriansah dipanggil ke dalam